Hai, selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Berjumpa bersama saya Mita Handayani di program Kompas Sport yang akan menyuguhkan sejumlah berita olahraga menarik baik dari dalam ataupun luar negeri. Mari kita simak Kompas Sport edisi minggu ini. Kapten skuad Garuda menjadi komoditas panas di Serie A Italia. Kabarnya, bek 25 tahun masuk dalam radar incaran AC Milan. Selalu tampil tenang, lugas, dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi membuat kapten skuad Garuda Jay Idzes menjadi incaran tim besar. Rumor beredar di Italia, laki-laki berdarah Semarang kini tengah diminati salah satu raksasa Serie A Italia, AC Milan. Salah satu alasan Rossoneri kepincut karena Bang Jay memiliki kemampuan bermain dalam skema 3 bek di semua posisi. Bersama Sassuolo, Idzes memang selalu menjadi pilihan utama dan tampil cukup mengesankan di setiap laga. Talenta berpostur 190 cm sudah menjalani 12 laga bersama Sassuolo dengan total menit bermain 1080. Jay Idzes masih terikat kontrak bersama I Nero Verdi hingga 2029. Meski AC Milan sudah menunjukkan minatnya, namun belum ada pembicaraan secara konkret antara pihak AC Milan dengan Sassuolo maupun dengan Bang Jay. Jelang bursa transfer tengah musim pada Januari 2026, sejumlah klub Super League Indonesia mulai sibuk memperkuat skuadnya. Rumor beredar, Persija Jakarta tengah mengincar Ivar Jenner, sementara Persib Bandung dikabarkan akan mendaratkan Joy Pelupesi. Rumor santer beredar, dua gelandang diaspora Indonesia diminati tim besar Super League Indonesia. Persija Jakarta dikabarkan berminat untuk mendatangkan gelandang muda skuad Garuda, Ivar Jenner. Sang kapten Indonesia di perhelatan SEA Games 2025 sebenarnya masih memiliki kontrak hingga Juni 2026 bersama FC Utrecht. Namun, pada beberapa waktu lalu, Ivar Jenner sudah memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya bersama tim Eredivisie Belanda untuk mencari pengalaman baru. Hal ini membuka kemungkinan Macan Kemayoran untuk mendaratkan pemain berdarah Jember ini mentas di Super League Indonesia. Tak hanya Ivar Jenner, gelandang senior skuad Garuda, Joy Pelupesi, juga dirumorkan akan hijrah ke kompetisi tanah air. Adalah Persib Bandung yang dikabarkan berminat mendatangkan talenta 32 tahun untuk pulang kampung ke tanah airnya. Desas-desus Persib akan meminang gelandang skuad Garuda terdengar usai sang pelatih Boyan Hodak kecewa dengan performa sejumlah penggawa kalah tumbang dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Laki-laki berdarah Maluku hingga saat ini masih berstatus sebagai pemain klub Liga Belgia SK Lommel. Bahkan di klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia, ia masih bermain reguler. Apakah rumor ini akan terrealisasi di bursa transfer tengah musim? Kita nantikan saja. Kita ke informasi lain. Dari Super League Indonesia, Persib Bandung paksa Borneo FC telan kekalahan keduanya usai berhasil comeback dengan skor 3-1. Bermain kandang di Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung tertinggal lebih dulu di menit 18. Joy Vinicius bungkam publik tuan rumah. Di menit 40, Maung Bandung akhirnya membalas. Gol perdana Ramon Tangke untuk Persib setarakan skor 1-1 dan bertahan hingga rehat. Babak kedua memasuki menit 50, Federico Barba membalikan keunggulan Pangeran Biru menjadi 2-1. Seolah belum puas di masa injuri, Sadil Ramdhani sempurnakan kemenangan Persib 3-1. Berada di posisi 3 klasemen dengan poin 28 dari 12 laga, Maung Bandung terpaut 1 angka dari Persija Jakarta yang berada 1 serip di atasnya dan telah memainkan 13 pertandingan. Kontrak bomber Barcelona Robert Lewandowski akan habis di akhir musim. Kabarnya Laskar Catalonia tak akan memperpanjang kontrak dan akan mencari juru gedor baru.
Barcelona kini tengah dihadapkan pada pilihan sulit terkait sang bomber Robert Lewandowski. Talenta Polandia seringkali harus naik meja perawatan karena cedera. Namun faktanya ketika talenta 37 tahun diplot di lini pendobrak dalam sebuah laga, dipastikan ia akan dapat menggetarkan jala gawang lawan. Dalam 11 laga La Liga Spanyol musim ini, sang striker tajam sudah mempersembahkan 8 gol. Namun ia belum membuka rekening golnya ketika tampil di Liga Champions Eropa, meski sudah tampil beberapa kali bersama Laskar Catalonia. Kontrak Robert Lewandowski bersama Blaugrana akan habis di akhir musim. Pertanyaannya, haruskah El Barça memperpanjang masa bakti atau melepasnya secara gratis? Barcelona kini bersiap turun ke bursa untuk mencari target man selanjutnya. Penggawa Atletico Madrid Julian Alvarez menjadi salah satu yang paling santer diisukan menjadi salah satu incaran. Selain itu, armada Hansi Flick juga memiliki Marcus Rashford. Pemain pinjaman dari Manchester United telah memulai karirnya di Spanyol dengan sangat baik. Mengaktifkan klausul pembelian mantan pangeran MU juga menjadi salah satu opsi. Ini menjadi salah satu indikasi raksasa Katalan mencari pemain masa depan berdarah muda. Salah satu media The Athletic mengabarkan Barcelona tidak akan memperpanjang masa bakti Robert Lewandowski di Stadion Nou Camp. Apabila Louis Henkeng secara gratis dengan kualitasnya, tentu akan banyak klub yang rela menampung untuk menjadi pelabuhan barunya. Sejumlah klub asal Arab Saudi sudah mulai menunjukkan ketertarikan. Lewandowski tak akan menganggur lama dan bila mendarat di tanah Arab, sudah dipastikan ex-juru gedor Bayern Munchen akan menerima gaji selangit untuk bekal masa tua sebelum gantung sepatu. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero tampil gemilang saat membawa timnya Cremonese menumbangkan Lecce 2-0 dalam lanjutan Liga Italia Serie A. Lecce sempat mendapat peluang di menit-menit awal pertandingan yang mampu dimentahkan kiper Cremonese Emil Audero. Cremonese akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua di menit 53. Berawal dari pelanggaran di kotak penalti Lecce, wasit yang mengecek VAR memberikan hadiah penalti untuk Cremonese. Federico Bonazzoli yang maju sebagai eksekutor mampu menjalani tugasnya dengan baik. Cremonese menambah keunggulan sekaligus mengunci kemenangan 2-0 atas Lecce lewat gol Antonio Sanabria di menit 78. Ini menjadi kemenangan kelima Cremonese di Liga Serie A Italia musim ini. Emil Audero dan kawan-kawan kini mengumpulkan 20 poin dari 14 pertandingan. Informasi mengenai downhill raih 2 perak di SEA Games 2025 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport. Kalahkan EVOS Holy di babak grand final, tim Dewa United Osiris keluar sebagai kampiun Liga Esports Nasional 2025. Digelar di Balairung Universitas Indonesia, Dewa United yang harus melalui jalur lower bracket menantang EVOS Holy di babak grand final turnamen yang berhadiah total 2,1 miliar rupiah. Kejutan terjadi di partai pamungkas pada event yang digagas PB Esports Indonesia dan Garudaku ini. Pada pertandingan berperforma best of 5, EVOS yang lebih diunggulkan mampu menang di game pertama. Namun, anak Dewa bangkit. Usai samakan angka di game ketiga, Dewa memainkan hero Goldland bertipe damage untuk mendominasi sejak awal. Strategi berjalan sesuai rencana. Savage dari Muhammad Iqbal membawa Dewa menang 3-1. Ini saya rasa suatu achievement juga buat Dewa United Osiris yang sudah berjuang sekian lama. Akhirnya di tahun ketiga ke Liga Esports Nasional, Dewa bisa memperoleh gelar juara
Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan tetap semangat buat EVOS yang 2 tahun berturut-turut sebagai runner-up. Mungkin belum waktunya, tapi saya yakin kalian juga pasti punya kesempatan yang sama di tahun berikutnya. 1.000 lebih atlet Indonesia yang akan berjuang di SEA Games 2025 resmi dikukuhkan Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. 80 medali emas jadi target utama kontingen yang dipimpin CDM Bayu Joko Sutono di negeri Gajah Putih. Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari didampingi Menpora Erick Thohir mengukuhkan atlet SEA Games secara simbolik Jumat siang di Jakarta. 1.021 atlet akan turun di 49 cabang olahraga. Dari yang semula 996 atlet, penambahan terjadi di detik akhir dengan memberangkatkan atlet anggar, atletik, dan balap sepeda. Menpora Erick kembali menegaskan 80 medali emas jadi bidikan kontingen. Target ini sudah melalui kajian komprehensif dan merupakan jumlah maksimal di tengah efisiensi anggaran. Dan mengirimkan atlet sebanyak-banyaknya untuk meraih medali sebanyak-banyaknya itu. Nah, 80 emas itu ya target. Tapi apakah kita berpuas diri dengan 80 emas atau dengan perak? Enggak, kan kita mau lihat yang terbaik. Jadi jangan dibalik paradigmanya. Justru kita memberikan yang terbaik, kita berbuat yang terbaik untuk mendapatkan angka yang terbaik. Kalau untuk target saya optimis untuk mendapatkan medali emas. Persiapan untuk kami MMA itu sudah 1 tahun. Beruntungnya kami disupport full sama Pertacami. Usai dikukuhkan, kontingen bertolak menuju Istana Negara untuk dilepas secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara pembukaan rencananya akan digelar pada 9 Desember. Anggan Rizky, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Indonesia rebut 2 medali perak dari cabang olahraga balap sepeda downhill. Randy Sanjaya rebut perak dari kategori putra, sementara di kategori putri direbut Rizka Amelia Agustina. Digelar di Khao Keo Open Zoo, tuan rumah Thailand rebut medali emas perdana pada SEA Games cabang olahraga balap sepeda downhill. Metasit Bonsane finish tercepat dengan catatan waktu 2 menit 37,856 detik. Pembalap Indonesia Randy Sanjaya persembahkan medali perak dengan mencatatkan waktu 2 menit 38,714 detik. Sementara Filipina berhak untuk medali perunggu. Derek Farr finish ketiga dengan catatan waktu 2 menit 43,676 detik. Tuan rumah kawinkan medali emas di kategori putri. Vipa Vidika Bowles berhak emas untuk waktu 3 menit 03,299 detik. Serupa Thailand, Indonesia juga kawinkan medali perak atas nama Rizka Amelia Agustina. Rizka mencatatkan waktu 3 menit 04,874 detik. Sementara perunggu direbut pebalap Thailand lainnya, Tanokrat Tritidet, dengan menorehkan waktu 3 menit 06,778 detik. Malam penganugerahan dan apresiasi bagi insan olahraga Indonesia bergulir pada 18 Desember 2025. GMTV Award 2025 kembali menyelenggarakan malam penganugerahan dan apresiasi bagi atlet, pelatih, pegiat, dan pelaku industri olahraga di Indonesia yang bergulir pada 18 Desember 2025 di Jakarta. Dari 21 kategori nominasi, pelatih panjat tebing Hendra Basir dan pelatih angkat besi Triatno masuk sebagai nominasi. Berbeda dari 2 edisi sebelumnya, kali ini kategori game e-sport terfavorit dan atlet difabel terfavorit juga masuk dalam kategori nominasi. Kita ke informasi mancanegara. Api Olimpiade untuk Olimpiade musim dingin Milan Cortina secara resmi diserahkan kepada penyelenggara Italia di Stadion Marmer di pusat kota Athena, Yunani. Dari Athena, api akan dibawa selama 63 hari sepanjang 12.000 km menuju Italia.
Selama perjalanan menuju Italia, sebanyak 10.000 pembawa obor dikerahkan. Gagasan estafet api dan obor Olimpiade merupakan hasil kerjasama Yunani-Jerman dan mulai sebelum Olimpiade 1936 di Jerman. Tradisi ini pun berlanjut hingga kini. Olimpiade yang berlangsung di Italia ini akan menampilkan 116 cabang olahraga, salah satunya ski gunung. Ini adalah ketiga kalinya bagi Italia menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Today marks a magical moment for all of us as we prepare to return the sacred Olympic flame to Italian soil for the first time in 20 years. To stand here in this historic stadium provides an inspiring reminder of the honor we have been granted and the precious treasure we will carry home with us. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kapten skuad Garuda menjadi komoditas panas di Serie A Italia. Kabarnya, bek 25 tahun masuk dalam radar incaran AC Milan. Selalu tampil tenang, lugas, dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi membuat kapten skuad Garuda Jay Idzes menjadi incaran tim besar. Rumor beredar di Italia, laki-laki berdarah Semarang kini tengah diminati salah satu raksasa Serie A Italia, AC Milan. Salah satu alasan Rossoneri kepincut karena Bang Jay memiliki kemampuan bermain dalam skema 3 bek di semua posisi. Bersama Sassuolo, Idzes memang selalu menjadi pilihan utama dan tampil cukup mengesankan di setiap laga. Talenta berpostur 190 cm sudah menjalani 12 laga bersama Sassuolo dengan total menit bermain 1080. Jay Idzes masih terikat kontrak bersama I Nero Verdi hingga 2029. Meski AC Milan sudah menunjukkan minatnya, namun belum ada pembicaraan secara konkret antara pihak AC Milan dengan Sassuolo maupun dengan Bang Jay. Jelang bursa transfer tengah musim pada Januari 2026, sejumlah klub Super League Indonesia mulai sibuk memperkuat skuadnya. Rumor beredar, Persija Jakarta tengah mengincar Ivar Jenner, sementara Persib Bandung dikabarkan akan mendaratkan Joy Pelupesi. Rumor santer beredar, dua gelandang diaspora Indonesia diminati tim besar Super League Indonesia. Persija Jakarta dikabarkan berminat untuk mendatangkan gelandang muda skuad Garuda, Ivar Jenner. Sang kapten Indonesia di perhelatan SEA Games 2025 sebenarnya masih memiliki kontrak hingga Juni 2026 bersama FC Utrecht. Namun, pada beberapa waktu lalu, Ivar Jenner sudah memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya bersama tim Eredivisie Belanda untuk mencari pengalaman baru. Hal ini membuka kemungkinan Macan Kemayoran untuk mendaratkan pemain berdarah Jember ini mentas di Super League Indonesia. Tak hanya Ivar Jenner, gelandang senior skuad Garuda, Joy Pelupesi, juga dirumorkan akan hijrah ke kompetisi tanah air. Adalah Persib Bandung yang dikabarkan berminat mendatangkan talenta 32 tahun untuk pulang kampung ke tanah airnya. Desas-desus Persib akan meminang gelandang skuad Garuda terdengar usai sang pelatih Boyan Hodak kecewa dengan performa sejumlah penggawa kalah tumbang dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Laki-laki berdarah Maluku hingga saat ini masih berstatus sebagai pemain klub Liga Belgia SK Lommel. Bahkan di klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia, ia masih bermain reguler. Apakah rumor ini akan terrealisasi di bursa transfer tengah musim? Kita nantikan saja. Kita ke informasi lain.
Dari Super League Indonesia, Persib Bandung paksa Borneo FC telan kekalahan keduanya usai berhasil comeback dengan skor 3-1. Bermain kandang di Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung tertinggal lebih dulu di menit 18. Joy Vinicius bungkam publik tuan rumah. Di menit 40, Maung Bandung akhirnya membalas. Gol perdana Ramon Tangke untuk Persib setarakan skor 1-1 dan bertahan hingga rehat. Babak kedua memasuki menit 50, Federico Barba membalikan keunggulan Pangeran Biru menjadi 2-1. Seolah belum puas, di masa injuri, Sadil Ramdhani sempurnakan kemenangan Persib 3-1. Berada di posisi 3 klasemen dengan poin 28 dari 12 laga, Maung Bandung terpaut 1 angka dari Persija Jakarta yang berada 1 serip di atasnya dan telah memainkan 13 pertandingan. Kontrak bomber Barcelona Robert Lewandowski akan habis di akhir musim. Kabarnya Laskar Catalonia tak akan memperpanjang kontrak dan akan mencari juru gedor baru. Barcelona kini tengah dihadapkan pada pilihan sulit terkait sang bomber Robert Lewandowski. Talenta Polandia seringkali harus naik meja perawatan karena cedera. Namun faktanya ketika talenta 37 tahun diplot di lini pendobrak dalam sebuah laga, dipastikan ia akan dapat menggetarkan jala gawang lawan. Dalam 11 laga La Liga Spanyol musim ini, sang striker tajam sudah mempersembahkan 8 gol. Namun ia belum membuka rekening golnya ketika tampil di Liga Champions Eropa, meski sudah tampil beberapa kali bersama Laskar Catalonia. Kontrak Robert Lewandowski bersama Blaugrana akan habis di akhir musim. Pertanyaannya, haruskah El Barça memperpanjang masa bakti atau melepasnya secara gratis? Barcelona kini bersiap turun ke bursa untuk mencari target man selanjutnya. Penggawa Atletico Madrid Julian Alvarez menjadi salah satu yang paling santer diisukan menjadi salah satu incaran. Selain itu, armada Hansi Flick juga memiliki Marcus Rashford. Pemain pinjaman dari Manchester United telah memulai karirnya di Spanyol dengan sangat baik. Mengaktifkan klausul pembelian mantan pangeran MU juga menjadi salah satu opsi. Ini menjadi salah satu indikasi raksasa Katalan mencari pemain masa depan berdarah muda. Salah satu media The Athletic mengabarkan Barcelona tidak akan memperpanjang masa bakti Robert Lewandowski di Stadion Nou Camp. Apabila Louis hengkang secara gratis dengan kualitasnya, tentu akan banyak klub yang rela menampung untuk menjadi pelabuhan barunya. Sejumlah klub asal Arab Saudi sudah mulai menunjukkan ketertarikan. Lewandowski tak akan menganggur lama dan bila mendarat di tanah Arab, sudah dipastikan ex-juru gedor Bayern Munchen akan menerima gaji selangit untuk bekal masa tua sebelum gantung sepatu. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero tampil gemilang saat membawa timnya Cremonese menumbangkan Lecce 2-0 dalam lanjutan Liga Italia Serie A. Lecce sempat mendapat peluang di menit-menit awal pertandingan yang mampu dimentahkan kiper Cremonese Emil Audero. Cremonese akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua di menit 53. Berawal dari pelanggaran di kotak penalti Lecce, wasit yang mengecek VAR memberikan hadiah penalti untuk Cremonese. Federico Bonazzoli yang maju sebagai eksekutor mampu menjalani tugasnya dengan baik. Cremonese menambah keunggulan sekaligus mengunci kemenangan 2-0 atas Lecce lewat gol Antonio Sanabria di menit 78. Ini menjadi kemenangan kelima Cremonese di Liga Serie A Italia musim ini. Emil Audero dan kawan-kawan kini mengumpulkan 20 poin dari 14 pertandingan. Informasi mengenai downhill raih 2 perak di SEA Games 2025 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
kembali di Kompas Sport. Kalahkan EVOS Holy di babak grand final, tim Dewa United Osiris keluar sebagai kampiun Liga Esports Nasional 2025. Digelar di Balairung Universitas Indonesia, Dewa United yang harus melalui jalur lower bracket menantang EVOS Holy di babak grand final turnamen yang berhadiah total 2,1 miliar rupiah. Kejutan terjadi di partai pamungkas pada event yang digagas PB Esports Indonesia dan Garudaku ini. Pada pertandingan berperforma best of 5, EVOS yang lebih diunggulkan mampu menang di game pertama. Namun, anak Dewa bangkit. Usai samakan angka di game ketiga, Dewa memainkan hero Goldland bertipe damage untuk mendominasi sejak awal. Strategi berjalan sesuai rencana. Savage dari Muhammad Iqbal membawa Dewa menang 3-1. Ini saya rasa suatu achievement juga buat Dewa United Osiris yang sudah berjuang sekian lama. Akhirnya di tahun ketiga ke Liga Esports Nasional, Dewa bisa memperoleh gelar juara. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan tetap semangat buat EVOS yang 2 tahun berturut-turut sebagai runner-up. Mungkin belum waktunya, tapi saya yakin kalian juga pasti punya kesempatan yang sama di tahun berikutnya. 1.000 lebih atlet Indonesia yang akan berjuang di SEA Games 2025 resmi dikukuhkan Presiden NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari. 80 medali emas jadi target utama kontingen yang dipimpin CDM Bayu Joko Sutono di negeri Gajah Putih. Presiden NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari didampingi Menpora Erick Thohir mengukuhkan atlet SEA Games secara simbolik Jumat siang di Jakarta. 1.021 atlet akan turun di 49 cabang olahraga. Dari yang semula 996 atlet, penambahan terjadi di detik akhir dengan memberangkatkan atlet anggar, atletik, dan balap sepeda. Menpora Erick kembali menegaskan 80 medali emas jadi bidikan kontingen. Target ini sudah melalui kajian komprehensif dan merupakan jumlah maksimal di tengah efisiensi anggaran. Dan mengirimkan atlet sebanyak-banyaknya untuk meraih medali sebanyak-banyaknya itu. Nah, 80 emas itu ya target. Tapi apakah kita berpuas diri dengan 80 emas atau dengan perak? Enggak, kan kita mau lihat yang terbaik. Jadi jangan dibalik paradigmanya. Justru kita memberikan yang terbaik, kita berbuat yang terbaik untuk mendapatkan angka yang terbaik. Kalau untuk target saya optimis untuk mendapatkan medali emas. Persiapan untuk kami MMA itu sudah 1 tahun. Beruntungnya kami disupport full sama Pertacami. Usai dikukuhkan, kontingen bertolak menuju Istana Negara untuk dilepas secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara pembukaan rencananya akan digelar pada 9 Desember. Angga Rizky, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Indonesia rebut 2 medali perak dari cabang olahraga balap sepeda downhill. Randy Sanjaya rebut perak dari kategori putra, sementara di kategori putri direbut Rizka Amelia Agustina. Digelar di Khao Keo Open Zoo, tuan rumah Thailand rebut medali emas perdana pada SEA Games cabang olahraga balap sepeda downhill. Metasit Bonsane finish tercepat dengan catatan waktu 2 menit 37,856 detik. Pembalap Indonesia Randy Sanjaya persembahkan medali perak dengan mencatatkan waktu 2 menit 38,714 detik. Sementara Filipina berhak untuk medali perunggu. Derek Farr finish ketiga dengan catatan waktu 2 menit 43,676 detik. Tuan rumah kawinkan medali emas di kategori putri. Vipa Vidika Bowles berhak emas untuk waktu 3 menit 03,299 detik. Serupa Thailand, Indonesia juga kawinkan medali perak atas nama Rizka Amelia Agustina. Rizka mencatatkan waktu 3 menit 04,874 detik. Sementara perunggu direbut pebalap Thailand lainnya, Tanokrat Tritidet, dengan menorehkan waktu 3 menit 06,778 detik.
Malam penganugerahan dan apresiasi bagi insan olahraga Indonesia bergulir pada 18 Desember 2025. GMTV Award 2025 kembali menyelenggarakan malam penganugerahan dan apresiasi bagi atlet, pelatih, pegiat, dan pelaku industri olahraga di Indonesia yang bergulir pada 18 Desember 2025 di Jakarta. Dari 21 kategori nominasi, pelatih panjat tebing Hendra Basir dan pelatih angkat besi Triatno masuk sebagai nominasi. Berbeda dari 2 edisi sebelumnya, kali ini kategori game e-sport terfavorit dan atlet difabel terfavorit juga masuk dalam kategori nominasi. Kita ke informasi mancanegara. Api Olimpiade untuk Olimpiade musim dingin Milan Cortina secara resmi diserahkan kepada penyelenggara Italia di Stadion Marmer di pusat kota Athena, Yunani. Dari Athena, api akan dibawa selama 63 hari sepanjang 12.000 km menuju Italia. Selama perjalanan menuju Italia, sebanyak 10.000 pembawa obor dikerahkan. Gagasan estafet api dan obor Olimpiade merupakan hasil kerjasama Yunani-Jerman dan mulai sebelum Olimpiade 1936 di Jerman. Tradisi ini pun berlanjut hingga kini. Olimpiade yang berlangsung di Italia ini akan menampilkan 116 cabang olahraga, salah satunya ski gunung. Ini adalah ketiga kalinya bagi Italia menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Today marks a magical moment for all of us as we prepare to return the sacred Olympic flame to Italian soil for the first time in 20 years. To stand here in this historic stadium provides an inspiring reminder of the honor we have been granted and the precious treasure we will carry home with us. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Datang ke Indonesia untuk liburan mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadze pastikan PSSI pernah menghubunginya terkait kesediaan melatih skuad Garuda secara daring. Sosok Timur Kapadze merupakan salah satu nama yang digadang-gadang jadi calon pelatih timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas U23 Uzbekistan kini mendarat di tanah air. Bersama penggemar timnas, Effendi Gozali, Timur melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dalam kesempatan konferensi pers, Timur Kapadze bilang kedatangannya ke Indonesia dalam rangka liburan. Lebih tepatnya, menjadi duta pariwisata Uzbekistan Indonesia. Hingga saat ini tak ada agenda resmi wawancara dengan PSSI terkait jabatan calon pelatih timnas. Federasyonel albatta chiqishdi, Sumarji degan inson bilan просто xohishini xohishini bilish uchun qildi. Xohish bormi yo'qmi degan narsani boshqa narsa qilmagan. Undan keyin gaplashishgan. Meski begitu, Timur Kapadze memastikan dirinya pernah dihubungi salah satu esko PSSI via daring terkait kesediaannya untuk melatih skuad Garuda. Usai dari Jakarta, Timur Kapadze dijadwalkan menuju Lombok untuk berlibur. Mantan pelatih timnas Kanada John Herman
dirumorkan menjadi salah satu pelatih yang diwawancara PSSI untuk mengisi kekosongan kursi pelatih skuad Garuda. Kabarnya John Herdman menjadi salah satu kandidat yang telah diwawancarai oleh PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert sebagai juru taktik Timnas Indonesia. John Herdman merupakan mantan pelatih Timnas Kanada di medio 2018 hingga 2023. Juru taktik 50 tahun memang cukup menonjol kala menangani pasukan The Voyagers. Ia mampu antar Timnas Kanada lolos Piala Dunia 2022 Qatar sejak terakhir kali tembus Piala Dunia pada 1986. Setelah meninggalkan tim nasional Kanada, ahli strategi penyuka formasi 3-4-2-1 ini melatih tim MLS Toronto FC. Meski memiliki pengalaman level tim nasional dan klub, peracik strategi kelahiran Inggris belum pernah memenangkan trofi dalam karir kepelatihannya. Sementara itu, legenda Timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst semakin santer disebut sebagai kandidat pelatih Timnas Indonesia. Tanpa mengesampingkan CV Van Bronckhorst, analis sepak bola Iksan Mahar bilang sebaiknya PSSI coba alternatif lain yang lebih memiliki pengalaman dan prestasi di Asia. Legenda Timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst semakin santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. Selain memiliki darah Indonesia, sinyalemen ini semakin kuat ketika PSSI mengutus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji untuk mewawancarai kandidat pelatih Timnas ke Eropa. Seperti diketahui, Van Bronckhorst masih aktif sebagai asisten pelatih Arne Slot di Liverpool. Terkait hal ini, analis sepak bola Iksan Mahar bilang Van Bronckhorst bukan sosok yang buruk. Apalagi mantan bek sayap kiri ini memiliki pengalaman bersama beberapa klub Eropa, bahkan Asia. Namun, tanpa mengesampingkan CV Van Bronckhorst, Iksan menilai sebaiknya PSSI mencari alternatif pelatih lain, khususnya yang memiliki pengalaman dan prestasi di kawasan Asia. Jika melihat dengan pengalaman kita dengan pelatih bersama Belanda yang telah dialami di era periode lalu, tentu sebaiknya PSSI mencoba alternatif pelatih lain, terutama dari pelatih-pelatih yang punya pengalaman lebih baik di Asia dan juga sudah menunjukkan punya track record sangat baik dan juga prestasi di kancah Asia. Sebelumnya PSSI sempat menyampaikan ada 5 kandidat pelatih Timnas. Namun identitas pelatih masih disimpan rapat lantaran menghormati klub dan tim nasional yang masih ditangani. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Tanggapi pernyataan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji soal kandidat pelatih Timnas yang masih memegang klub atau Timnas, analis sepak bola Firzi Idris bilang, ini langkah bagus dari PSSI. Ketua BTN PSSI mengkonfirmasi ada 5 nama kandidat pelatih Timnas yang masih digodok. PSSI enggan membocorkan identitas karena mereka masih menangani klub dan Timnas saat ini. Menurut Firzi, ini jadi langkah yang cukup maju dari PSSI. Pasalnya, kini PSSI tidak mengambil pelatih yang dalam tanda kutip menganggur. Praktis, 5 sosok ini masih memiliki kemampuan melatih dan manajerial tim kekinian, mengingat masih membesut sebuah tim. Terkait Timur Kapaze yang datang ke Indonesia, Firzi bilang ini bisa dikatakan bukan agenda dari PSSI, sehingga belum bisa dipastikan mantan pelatih Timnas Uzbekistan U23 merupakan calon terkuat. Firzi menilai idealnya sosok pelatih Timnas diumumkan setidaknya pada Januari 2026 agar bisa mempersiapkan tim pada FIFA Matchday Maret dan agenda Piala AFF. Memang PSSI menargetkan bahwa sebelum ronde Maret itu sudah pasti ada pelatih baru. Dan kalau kita lihat timeline yang kemarin, bisa jadi timelinenya sama seperti Coach Patrick, yaitu diumumkan pada paling late itu awal Januari. Dalam pencarian pelatih ini, Pak Marji juga bilang
mungkin aja ada yang nggak cocok dari 5 nama itu, mungkin aja diganti, mungkin aja di rapat Exco ada masukan-masukan tertentu yang membuat nama-nama itu jadi pertimbangan tambahan. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Sport minggu ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap sehat dan jangan lupa berolahraga. Sampai jumpa.